wabarakatuh. Baik, di sini kami Dotto pertama akan menampilkan 12 simulasi konsep pembelajaran tanpa elektronik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Hari ini kita akan mempelajari praktikum. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau praktikum apa? Belum tahu apa tuh. Nah, hari ini Ibu sudah menyiapkan bahan-bahan. Coba, Ibu mau tanya dulu nih. Di depan kalian kan sudah ada bahan-bahan praktikumnya. Yang warna hijau itu apa? Ibu, Apa? ini liquid sabun. Iya, betul. Kalau yang kuning, Ibu aku, Pancasila. ini minyak Ibu. Nah, kalau yang bening itu apa? Air. Hari ini kita akan melakukan praktikum percobaan emulsi dengan tujuan mencampurkan kedua larutan. Yang pertama itu larutan minyak dan larutan air. Yang kita ketahui, kalian semua pasti tahu kalau minyak dan air itu dalam satu tidak? Tidak. Nah, hari ini kita dengan praktikum ini kita mau lihat bagaimana sih caranya supaya air dan minyak itu dapat bercampur atau bersatu. Nah, kita mulai praktikumnya. Sila ambil dulu airnya. Sudah, terus tambahkan minyak. Nah, coba itu bercampur tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Menggenang di Iya. atas. Betul, minyaknya menggenang di atas. Agar tercampur, kita harus menambahkan larutan lain. Ada yang tahu larutan apa? Ayo. Sabun, Ibu. Iya, itu termasuk larutan apa, Dewi? Liquid. Betul. Coba kalian tambahkan larutan liquid ke dalam. Sekarang kalian aduk apakah ini akan bersatu? Wow. Apakah dapat bersatu? Bentar, Ibu. Minyaknya nggak ada lagi, Ibu, di atas. Iya, berarti ketiga larutan ini bersatu. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang materi Pancasila sebagai dasar negara, saat ini Ibu beri waktu kalian untuk mencatat materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi, silakan keluarkan buku catatannya dan mulai mencatat ya materi yang Ibu sampaikan tadi. Baik, Ibu. Baik, sebelumnya anak-anak kalian bisa buka di halaman 3 untuk Cila. Gimana halalnya? Dia bisa baca kan? Untuk Cila bisa bacakan dari paragraf pertama gitu ya. Baik anak-anak, sebelumnya kalian bisa buka di halaman nomor 3 dan untuk Cila bisa dibacakan untuk paragraf pertama. Baik, Ibu. Evolusi adalah tema perangkum biologi. Evolusi adalah tema inti biologi. Satu gagasan yang memberikan makna pada semua pengetahuan kita mengenai organisme hidup. Kehidupan telah berevolusi di bumi selama miliaran tahun, menghasilkan keanekaragaman organisme yang luar biasa di masa lalu maupun di masa kini. Cukup. Selanjutnya Intan boleh dilanjutkan. Namun nih, Oh iya. Namun bersama keanekaragaman itu kita dapat menemukan banyak kesamaan ciri. Misalnya meskipun kuda laut, kelinci, burung, kalibri, buaya dan penguin Cukup ya. saya balbut sampai titik. di peraga 1,3 tampak sangat berbeda. Rangka mereka pada dasarnya mirip. Lanjut
Selanjutnya, setelah kita mempelajari materi tentang Pancasila sebagai dasar negara, Ibu akan melakukan kuis. Untuk anak-anak yang bisa menjawab, bisa mengangkat tangannya ya. Ya, baik, yang pertama, sebutkan sila keberapa yang menjelaskan tentang keadilan. Ada yang tahu? Ibu, aku. Ayo, silakan disebutkan. Sila Pancasila yang menjelaskan tentang keadilan itu ada pada sila kelima, Ibu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, betul sekali. Selanjutnya, apa pertanyaannya? Enggak aja ya. Apa sih? Lambang sila. Pakai ini ya. Oh, lambang. Selanjutnya, lambang sila yang ketiga. Ya, Bu. Ayo Kisi. Pohon beringin, Ibu. Wah, betul banget. Jadi anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang Pancasila. Nah, ingat nggak kemarin Ibu ngasih tugas apa? Ingat Bu, Apa itu, Kezi? kemarin Ibu kasih tugas untuk kita mengumpulkan kelima sila Pancasila. Oke, baik. Di sini siapa yang sudah hafal kelima sila Pancasila? Saya Bu, Oke, Dewi bisa sebutkan? yang pertama bertemu Kak Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga kesatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Wah, semangat ya hari ini semuanya. Hari ini kita mau mempelajari materi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari materi tentang hewan, hari ini kita mau mempelajari materi tentang tumbuhan. Tumbuhan yang akan kita pelajari ini pasti sangat seru sekali ya teman-teman. Wah, apa itu Bu? Ini ada yang tahu ini tumbuhan apa? Aku tahu. Apa sih lah? Sudah buaya, Ibu. Betul. Tapi semuanya sudah tahu ini lidah Bu. Ya kan sudah sering kita lihat ya. Ada nggak nih yang di rumahnya punya tanaman hias lidah buaya? Saya Ibu. Ya bagus. Si Dewi udah sering lihat ya. Nah ini kita mau mempelajari ciri-ciri dari tanaman lidah buaya. Lidah buaya ini sering dijadikan tanaman hias. Ada yang tahu nggak akar lidah buaya ini akar tunggang atau akar serabut? Aku. Apa sih lah? Ada serabut, Ibu. Betul. Jadi akar dari lidah buaya ini akar serabut yang timbul di permukaan tanah. Fungsinya untuk apa? Menyerap Air. yang menyerap air dan unsur hara. Nah kalau kita lihat penampilannya di pinggirnya ini ada apa? Tampak apa? Ada berduri. Ya betul. Jadi bentuk lidah buaya ini terdapat duri ya atau gigi ya, gigi. Itulah ciri-ciri dari lidah buaya. Sudah paham? Paham, Ibu. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang organ tubuh manusia. Supaya lebih menyenangkan, kita akan belajar menggunakan lagu sambil bernyanyi. Ya, ikuti Bapak ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan materi yang kemarin Bapak bagi. Nah, sekarang untuk mendiskusikannya, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang terdiri dari dua orang, yakni Dewi dengan Kezia, Sila dengan Intan. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendapatkan yang tentang mosinya, yakni pembelajaran di luar. Untuk bagian pro, kelompok Sila, dan kontra, kelompok Kezia. Nah, sekarang duduk antar kelompok.
Baik, silakan dimulai debatnya. Jadi, menurut saya pembelajaran di luar itu sangat penting karena dengan kita melihat secara langsung, kita bisa lebih memahami yang sedang kita pelajari. Misalnya tumbuhan. Dengan kita melihat tumbuhan itu secara langsung, kita bisa lebih memahami bagaimana sih ciri-cirinya atau bentuknya tumbuhan itu secara langsung kita lihat, tidak dengan teori saja gitu. Kalau menurut saya, untuk pembelajaran di luar itu kurang efektif karena pasti akan mengganggu kefokusan. Nah, kalau bicara tentang tumbuhan, maksudnya kayak kita bisa melihat secara langsung, tidak hanya teori, itu bisa saja tumbuhan itu kita bawa ke dalam kelas dan kita identifikasi secara bersama-sama. Baik, kali ini Ibu ingin kalian menulis planning kalian ke depannya untuk cita-cita kalian. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik anak-anak, kali ini kita akan bermain games ya. Dengan stabilo ini kita oper estafet ke masing-masing dari kalian dengan bernyanyi ya. Nyanyi lagunya itu baru ada 5. Jadi kalau lagunya udah habis, stabilonya nyanyi siapa, nanti bakal ibu kasih pertanyaan. Dan mintanya, itu ada 5. Dalam ada 5 rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Oke, itu tanya. Oke, ibu akan beri pertanyaan. Pertanyaannya adalah 1 dikali 0 berapa? 0. Ya, benar. Ya, baik anak-anak, kali ini kita akan melakukan observasi tumbuhan merambat. Sudah siap semua? Siap, Ibu. Let's go. Nah, ada yang tahu tidak ini tumbuhan apa namanya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tanaman ini adalah sejenis bedalu genus Serif yang dikenal karena batang dan daunnya yang ramping. Oh, gitu ya Ibu. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.